Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Misteri Kejawen dimanapun berada. Gimana kabarnya hari ini? Saya yakin dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini kita akan bertemu dengan Bang Rohmat. Dengan keseruan cerita apa? Mari kita saksikan dengan Bang Rohmat langsung. Dan jangan lupa yang belum like dan subscribe, silahkan subscribe channel kita Misteri Kejawen 88. Oke, langsung saja simak ke Bang Rohmat. Assalamualaikum, selamat malam Bang Rohmat. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Mas. sehat. Iya. Mungkin untuk malam ini mungkin ada pengalaman atau cerita bagaimana keseruan kita. Iya, ini saya ada sedikit cerita. Ini mengenai untuk mengobati orang yang disengat kalajengking, digigit ular seperti itu. Intinya Yang untuk berbisa gitu, Bang? iya. Oh iya, oke Bang. Gimana Bang? Nah, Monggo ini dilanjut. ceritanya kan dulu kakek saya itu katakanlah juga orang yang paham spiritualan seperti itu, Mas. Iya. Tapi saat itu kakek saya yang setahu saya ya ini, Iya. itu banyak dimintai tolong, itu orang kayak disengat kalajengking, terus digigit kelabang, digigit ular kayak gitu. Nah, dulu awalnya itu saya sering diajak sama kakek saya. Jadi saya sering diajak untuk mengobati orang yang disengat kalajengking, digigit kelabang gitu. Soalnya kan ya kalau orang di desa apalagi kegiatannya itu kan ya di kebun seperti kan banyak hewan-hewan yang berbisa sekali itu. Dulu saat itu saya masih belum masih remaja lah, Mas. Iya. Sering diajak kakek saya untuk mengobati orang yang minta tolong digigit atau disengat kalajengking gitu. Nah, saat itu pertama ya gimana ya, saya sebenarnya nggak ada kepikiran ingin belajar kayak ilmu yang dikuasai kakek saya. Terus ya lama kelamaan saya itu timbul kayak rasa penasaran. Terus akhirnya saya minta bicara sama kakek saya ingin belajar lah atau ingin tertarik lah dengan metode pengobatan seperti ini. Saya lihat itu hampir setiap hari itu memang ada sajalah orang yang minta tolong, entah itu disengat kalajengking, digigit ular, itu rata-rata itu hampir setiap hari ada orang yang datang minta tolong kayak gitu. Nah, seiring waktu itu saya kan saking seringnya diajak kakek saya untuk menangani orang-orang yang digigit, intinya digigit hewan-hewan yang berbisa lah seperti itu. Terus akhirnya sedikit demi sedikit saya sama kakek saya itu diajari. Iya. Jadi disuruh puasa, disuruh tirakat lah seperti itu. Nah, tapi setelah sebenarnya saat itu saya pertama kali disuruh menangani orang yang disengat kalajengking, Mas. Padahal saat itu
untuk lakonnya atau puasanya itu belum apa ya, istilahnya belum sampai selesai. Ada orang minta tolong sama kakek saya, terus saya disuruh mencoba lah intinya. Oh, tapi masih didampingi kakek. Ya, masih didampingi kakek. Kalau tidak salah, seingat saya itu pertama kali itu saya disuruh mengobati orang disengat kalajengking, Mas. Nah, setelah saya coba, ternyata ya alhamdulillah itu bisalah mengatasi orang yang disengat kalajengking. Jadi tata caranya gimana, saya tetap diarahkan sama kakek saya. Mohon maaf Bang Rohmat, iya. Untuk pengobatannya itu metodenya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan atau mungkin bisa gimana awal-awalnya tahapnya, atau pakai metode media apa? Monggo silakan. Kalau untuk metode pengobatannya itu memang pakai media, dan di situ ada mantranya lah, Mas. Tapi sebelum saya membuka mantranya, saya ceritakan dulu pengalaman saya waktu masih belajar, Mas. Ya, monggo silakan. Itu mulai dari proses awal saya ceritakan. Setelah yaitu tadi, selama saya didampingi kakek saya untuk mengobati orang digigit ular, sudah pernah. Nah, setelah itu, setelah saya bisa puasa itu sudah bisa selesai lah. Untuk tirakatnya itu jarak berapa tahun itu, akhirnya kakek saya kan meninggal dunia. Nah, setelah kakek saya meninggal dunia, saya kan dulu kerja intinya merantau lah, Mas. Iya. Di perantauan itu. Nah, saat saya kerja di perantauan itu, di situ kan dulu pertama itu saya kerja di bangunan. Jadi saat kerja itu, teman saya kerja itu pernah itu ada yang disengat kalajengking. Terus akhirnya minta tolong dan saya obati dengan media atau dengan doa yang diberikan kakek saya kepada saya. Alhamdulillah itu bisa sembuh. Dan kemudian ada teman saya yang ada yang digigit ular. Coba saya untuk mengobati, ya alhamdulillah itu bisa sembuh. Dan pernah juga saat itu saya di Sumatera, saya pernah, Mas, di daerah Sumatera itu saya kerjanya di laut lah, mencari ikan seperti itu. Nah, saat itu waktu saya dan teman saya satu tim di kapal laut, waktu menarik jaring itu loh, Mas, jala ikan itu ya. Kan di situ ada teman saya itu masih baru, jadi dia belum tahu ikan apa yang beracun itu. Nah, dia saat menarik jala itu, dia itu di jaring itu ada ikan yang berbisa ikut tersangkut di jaring. Gitu, Mas. Nah, di saat itu teman saya itu kan belum tahu, soalnya dia masih katakanlah baru di situ. Jadi di situ itu ada ikan itu, saat itu di daerah Sumatera itu disebutnya ikan kalau tidak salah ikan harimau. Jadi itu loh, Mas, ikannya kalau yang di TV itu kayak yang ada kayak sirip-siripnya banyak, yang lorek-lorek warna-warni itu loh, Mas. Ikan sembilang bukan itu? Ya, ada yang bilang itu ikan sembilang, tapi ada yang bilang itu ikan harimau. Nah, saat itu teman saya itu nggak tahu kalau ikan itu beracun. Jadi begitu dia tahu ikan itu kan, dia senang kok, kelihatannya ikannya kan kelihatan menarik lah, bagus lah. Sama teman saya langsung ditangkap pakai tangan. Nah, akhirnya jari telunjuknya sebelah kiri kalau tidak salah itu terkena
apa duri ikan itu. Duri. Iya. Kalau bahasa Jawa ini patil ya Bang. Iya, ya, karena itu kena siripnya Mas, siripnya jadi yang di punggungnya. Oh, yang di punggung. Iya, itu kan banyak kayak Tajam. duri tajam seperti itu. Pegang akhirnya yang menancap itu satu kena jari telunjuknya. Nah, selain itu memang saat kena itu dalam waktu 5 menit 10 menit itu belum ada reaksi ya. Nah, terus saat itu kan kebetulan di situ Mas ya orang yang sudah bekerja di bidang cari ikan itu kan banyak orang-orang yang sudah lama. Terus teman-teman yang udah lama itu wah ini nanti bahaya. Akhirnya setelah kerja selesai kapal yang kita naiki akhirnya menepi di dermaga. Nah, akhirnya pulang di tempat kos-kosan itu. Nah, saat itu mulai teman saya itu mulai merasakan reaksi racunnya Mas. Nah, akhirnya jari telunjuk itu sampai berwarna biru, itu sampai bengkak Mas. Nah, terus akhirnya saya teringat saya pernah intinya ya untuk diberi kayak itu tadi mantra yang diajarkan kakek saya coba untuk mengobati itu bisa apa enggak, soalnya saat itu saya agak ragu soalnya yang belum pernah menangani kasus seperti itu gitu. Iya, saya gini Mas, saya belum pernah menangani orang yang terkena racun ikan itu. Yang saya tangani kan cuma kalajengking, ular pun ya cuma beberapa orang lah. Terus orang yang digigit kelabang kan cuma itu aja yang saya tangani. Terus saya cobalah namanya juga menolong teman, ya. Orang mencari, ya namanya orang cari obat ya. Terus akhirnya saya coba dan saat itu memang mungkin untuk racunnya di atas tingkatannya mungkin ya di atas bisanya kalajengking, bisanya kelabang gitu kan agak sulit Mas saat itu. Nah, tapi alhamdulillah itu setelah saya bacakan mantra pertama kali dan pakai medianya itu ya adalah itu saya juga diwarisi sama kakek saya itu diberi batu itu namanya batu badar besi Mas. Itu buat batu badar besi. Ya itu untuk media netralisir atau menyedot itu loh Mas racunnya seperti itu. Untuk racun itu berarti dia bersifat untuk menetralisir atau Bang? Intinya ya menyedot, jadi kayak upasnya itu kayak terasa disedot, tertarik gitu loh Mas. Tapi saat saya menangani teman saya itu enggak, sekali dua kali itu ya memang ada perubahan lah, enggak, intinya sakitnya itu agak berkurang, cuma saat itu prosesnya agak lama. Atau mungkin karena lamanya itu mungkin karena racun ikan itu mungkin terlalu kuat lah seperti itu. Jadi jari teman saya itu sampai bengkak Mas. Akhirnya itu sampai hampir 2 minggu itu baru mulai bengkaknya itu mulai mengecil. Jadi mulai membaik lah seperti itu. Tapi cuma akhirnya bisa sembuh, tapi cuma akhirnya jarinya itu kayak Mas, ciri ya. Jadi tidak bisa ditekuk gini Mas. Jadi akhirnya terus kencang, terus sarafnya itu mungkin uratnya yang terkena racun itu entah mati atau seperti itu. Sampai sekarang pun jarinya nggak bisa ditekuk gitu, nggak bisa bergerak bebas gitu ya. Nggak bisa. Terus setelah saya coba ya itu saya setiap hari itu saya terapi kayak itu bisa sembuh. Dan setelah itu saya menangani teman saya itu digigit sama ular kobra. Itu juga agak sulit Mas, soalnya
ular kobra itu kan bisanya itu banyak. Kalau menggigit orang itu kan bisanya dia yang masuk itu kan lumayan banyak lah. Jadi agak sulit memang kalau ular kobra. Bisanya ular kobra itu kan memang juga berbahaya, sangat mematikan. Kalau tidak salah itu namanya bisanya itu, kalau tidak salah loh, ini seingat saya neurotoksin apa gitu lah. Nah itu juga saat saya mengobati teman saya yang terkena digigit ular kobra itu, saya agak ragu sebenarnya. Tapi sebelumnya saat kakek saya masih ada itu bisa, jadi bisa sembuh lah. Iya. Terus ya atau mungkin pengalaman kurang matang, jadi agak lama saya menangani itu Mas. Tapi alhamdulillah akhirnya juga bisa sembuh seperti itu. Oh gitu ya. Mungkin kalau boleh tahu Bang, untuk penanganan pertama kan, kalau kita misal di kebun atau di sawah tergigit ular itu apa yang harus kita lakukan Bang? Jadi gini, kalau keadaan kita di kebun atau lagi di ladang Mas ya, atau di sawah digigit ular kan, itu kalau seandainya itu jauh dari pemukiman atau jauh dari rumah sakit, itu ini pengalaman yang saya ambil itu dari pengalaman kakek saya Mas ya. Caranya itu, jadi umpamanya jari kita itu katakanlah digigit ular lah. Nah itu secepatnya harus, umpama jari yang ini digigit, yang ini harus ditali Mas, pakai kaos kain, atau pakai kain atau apa, harus diikat. Itu usahakan cara mengikatnya itu yang kencang. Jadi supaya peredaran darah itu tidak terlalu cepat mengalirnya. Jadi racunnya untuk mencegah perkembangan bisa itu biar agak melambat lah, nggak cepat. Soalnya kalau digigit ular itu kan reaksi bisanya itu cepat Mas. Dia menyebarnya itu kan lewat pembuluh darah seperti itu. Jadi harus diikat dan usahakan secepatnya dibawa ke rumah sakit, misalkan atau tempat pengobatan terdekat lah. Kalau ada tempat terapi itu ya bisa mengatasi, ya segera, intinya pertolongan harus cepat Mas. Soalnya kalau orang digigit ular itu gimana ya, itu memang sangat bahaya. Kalau kita salah menangani, kita kurang cepat bertindak, itu bisa meninggal Mas orang. Fatal. Soalnya saya pernah mengalami digigit ular Mas, itu juga ular kobra. Itu memang reaksinya Mas ya, yang saya rasakan itu dulu gini, pertama itu badan itu terasa dingin dan saya sangat menggigil Mas. Nah saat digigit itu kan saya ada bersama satu teman saya, itu reaksinya itu ya, pertama itu tiba-tiba itu rasanya itu kedingin. Terus saat kita itu bernapas itu agak sulit Mas, kayak sesak gitu loh Mas. Nah seiring dengan kita napas itu sesak, rasanya itu sangat kayak habis minum kayak obat tidur, itu ngantuk, itu berat sekali ngantuknya, sulit untuk ditahan Mas. Oh jadi reaksinya seperti itu, kena bisa racun. Tapi saat saya digigit ular itu saya belum menguasai ilmu yang diberikan kakek saya gitu. Tapi alhamdulillah saat itu saya ditolong teman saya, dibawa ke rumah sakit, saya sembuh. Nah jadi ya itu, kalau kita atau teman kita mengalami digigit ular ya usahakan diikat dengan kencang, segera dibawa ke rumah sakit. Seperti itu. Ya mungkin itu pengalaman yang bermanfaat. Kalau kita berada di kebun atau di ladang ada serangan ular, ya alangkah baiknya coba segera ditangani dengan seperti yang disampaikan oleh Bang Rohman. Gitu. Terus mungkin ada apa Bang, batunya apakah
bisa ditunjukkan atau di bawah kalau untuk batunya selama ini? Iya ya, kalau untuk batunya ini ya kebetulan ini tadi sengaja saya membawanya Mas. Ini apa pemberian dari kakek saya, jadi batunya ini Mas, ini memang cukup besar. Tapi dulu ini nggak ada apanya ini Mas, apa ini namanya, rangkanya ya Mas. Dulu saya dikasih kakek saya itu cuma batu aja, jadi untuk rangkanya ini tidak ada. Ini namanya, dulu kata kakek saya itu namanya batu badar besi. Nah jadi batu badar besi. Iya, jadi dulu gini, saya diajari kakek saya, umpamanya tangan saya ini disengat kalajengking ya, misalkan jari ini. Iya. Jadi ini harus ditusuk dulu pakai jarum. Jadi biar yang tempat disengat, pas disengat ini ditusuk pakai jarum supaya darahnya keluar. Setelah keluar darah, nah batu ini ditempelkan gini Mas, ditempelkan di luka yang ditusuk jarum itu. Oh iya ya. Terus. Nah di sini juga ada mantranya, tapi mantranya nanti saya akan bacakan di akhir cerita lah seperti itu saya. Ini cara-caranya saja. Nah ini ditempelkan. Nah ini setelah ditempelkan ini reaksinya nanti kayak seperti kayak itu loh Mas. Kalau bahasa Jawa geringgingen itu, kalau menurut bahasa Indonesia adalah kesemutan. Ya, terasa apa? Ya kesemutan kayak minum sprit gitu ya. Iya, cekit-cekit gitu ya. Seperti itu. Nah nanti beberapa menit ditempelkan itu pasti akhirnya rasa sakit itu sedikit-sedikit akhirnya menghilang Mas. Jadi nggak bengkak, nggak menjalar kemana-mana lah intinya seperti itu. Oh gitu. Nah dulu saya juga nggak percaya Mas, tapi setelah saya membuktikan dan saya coba untuk menolong orang kayak gitu itu memang ini ada reaksinya, memang bisa sembuh Mas. Begitu. Nah jadi ya ini medianya ini pakai ini tadi batu badar besi. Mau tanya Bang? Iya Mas. Semisal saya kan ada cerita dari Bang Romat kalau batu badar besi bisa untuk mengurangi atau menyembuhkan bahkan untuk racun itu. Semisal teman saya terkena kayak sengat atau bisa ular, terus saya mempunyai batu itu, saya praktekkan seperti yang Abang lakukan, gimana Bang, kira-kira bisa apa tidak? Itu ya, jadi gini Mas, itu kemungkinan juga bisa, tapi kan di sini yang saya katakan tadi ya, ada doa-doa tertentu yang harus dibaca, dan di situ harus ada puasa atau tirakat yang dijalankan dulu seperti itu. Jadi ada doanya lah intinya seperti itu. Nah jadi kalau mungkin Mas atau teman Mas ada yang punya batu badar besi, itu bisa digunakan asalkan tahu tata caranya, tahu doanya. Nah sebelum saat mempelajari doa itu atau ilmu itu kan ada intinya tirakat khusus, tirakat ada lakonnya lah seperti itu. Jadi harus puasa seperti itu. Nah jadi gini, kalau mungkin Mas punya badar besi, ini saya kasih tahu mantranya Mas ya, doanya lah intinya seperti itu. Nanti kalau untuk puasanya, mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan secara live ini, soalnya ini ada sedikit rahasia. Mungkin kalau teman-teman misteri kejawen, pemirsa misteri kejawen, ada yang ingin belajar, silahkan nanti bisa langsung menghubungi admin. Iya, menghubungi admin misteri kejawen aja. Insya Allah nanti saya akan kasih tahu caranya, puasanya gimana, intinya puasa berapa hari, seperti itu nanti saya akan jelaskan. Yang saya buka di sini ini hanya doanya saja Mas ya. Iya. Jadi begini, ini doanya itu bahasa Jawa Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Joko Towo, Towo Sekeng Brojo,
tawa sekeng bisa, tawa sekeng sengkala, tawa metawi, tawa tawar saking kersane anak. Jadi doanya seperti itu. Ini doanya doa Jawa, Mas. Kalau mungkin teman Mas atau Mas yang punya batu badar besi, tapi gini Mas, ini batunya harus bener Mas ya. Jadi harus bener-bener batu badar besi, soalnya kan jenis batu banyak. Jadi doanya seperti itu. Nanti kalau untuk apa tirakatnya atau puasanya itu, ya mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan di sekarang. Nanti bisa hubungi nomor telepon admin Misteri Kejawen. Iya, siap Bang. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Mas, kalau tidak ya untuk apa yang saya sampaikan untuk mengenai mengobati atau untuk menawarkan bisa ular, kalajengking, terus kelabang, itu seperti itu. Jadi ya untuk yang berbisa, entah itu ular, kalajengking, atau mungkin tadi yang apa, hewan air di laut, itu bisa Bang ya? Iya, itu bisa. Tapi cuma ya gini, untuk jenis ular itu pengalaman saya memang prosesnya agak lama Mas. Jadi nggak bisa 10 menit, 20 menit langsung sembuh, nggak bisa. Tapi kalau untuk kalajengking, kelabang, kayak apa, mungkin nggak tarantula seperti itu, pengalaman yang sudah pernah saya jalani itu minimal 2 jam itu sudah ada reaksi, rasanya berkurang. Intinya 5 jam bisa sembuh lah seperti itu. Jadi gitu. Ya, itu sangat bermanfaat sekali untuk para pemirsa. Jadi pengalaman-pengalaman dari Bang Rohmat mungkin kalau bermanfaat bisa dipakai, dan kalau mungkin kurang percaya bisa di skip saja. Iya. Mungkin ada pembahasan lagi Bang Rohmat sebelum kita tutup untuk acara malam ini ya cukup saya bahas itu dulu. Mungkin di malam berikutnya insya Allah nanti tetap saya akan membahas atau membuka ilmu-ilmu yang mungkin insya Allah bermanfaat untuk teman-teman Misteri Kejawen, pemirsa Misteri Kejawen. Alhamdulillah. Baiklah pemirsa Misteri Kejawen, karena waktu kita juga sangat terbatas, maka sesi kita akhiri sampai di sini. Dan terima kasih untuk semua pemirsa Misteri Kejawen yang telah menyaksikan acara ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.